Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sumsari dengan NIM 8603010079. Saya dari UPBJJ UT Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Pembahasan ini penting karena perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga nilai-nilai dasar pendidikan perlu terus dijaga dan diterapkan. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan pilar agar tetap berdiri kokoh, pendidikan juga membutuhkan nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Pilar pendidikan berfungsi untuk menentukan arah, tujuan, dan karakter pendidikan. Pilar ini menjadi pedoman bagi guru, peserta didik, kurikulum, serta proses pembelajaran. Selain itu, pilar pendidikan juga berperan membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan moral yang baik. Jika pilar pendidikan lemah, maka pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pilar pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun kualitas pendidikan suatu bangsa. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta memiliki perilaku yang dapat ditiru oleh peserta didik. Guru tidak hanya mengajar melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Pada prinsip ini, guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menumbuhkan semangat belajar. Guru berperan sebagai penggerak yang membantu peserta didik mengembangkan kreativitas, ide, dan kemampuan berpikir kritis sehingga mereka mampu belajar secara aktif. Kemudian Tut Wuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Guru tetap memberikan arahan, motivasi, dan dukungan ketika diperlukan, sehingga peserta didik memiliki rasa percaya diri dalam belajar dan mengambil keputusan. Ketiga prinsip ini disebut pilar utama pendidikan Indonesia yang menempatkan guru sebagai teladan, pembimbing, sekaligus pemberi motivasi baik bagi peserta didik. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Di era digital, perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat besar di dunia pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan secara daring dan informasi diperoleh dengan cepat melalui internet. Penggunaan teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Relevansi prinsip Ingarso Sung Tulodo. Saat ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat memperoleh berbagai informasi melalui internet. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan literasi digital. Guru harus mengajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai orang lain saat berkomunikasi secara online, serta mampu membedakan informasi yang benar dan yang salah. Relevansi prinsip Ing Madya Mangun Karso. Perkembangan teknologi
membuat sebagian peserta didik lebih banyak berinteraksi dengan gawai dibandingkan dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan sosial dan kerjasama dapat berkurang. Dalam kondisi ini, seorang guru perlu menciptakan pembelajaran yang kolaboratif melalui diskusi, kerja kelompok, dan proyek bersama agar peserta didik aktif berinteraksi serta mampu mengembangkan kreativitasnya. Relevansi prinsip Tutpuri Handayani. Pembelajaran daring sering membuat guru sulit mengetahui kondisi peserta didik secara langsung. Oleh karena itu, guru perlu memberikan perhatian, motivasi, dan umpan balik yang membangun melalui berbagai media komunikasi. Dengan demikian, peserta didik tetap merasa didampingi meskipun proses belajar dilakukan secara online. Tantangan yang dihadapinya yaitu banyaknya informasi yang belum tentu benar di internet, kemudian menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gawai berlebihan. Sulit guru memantau perkembangan peserta didik dalam pembelajaran daring. Kemudian menurunnya karakter dan etika digital peserta didik. Kemudian kurangnya kemampuan literasi digital dalam menyaring informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, berbagai persoalan pendidikan saat ini seperti menurunnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya motivasi belajar dapat diatasi dengan menerapkan kembali nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip Ingarso Sungtulodo mengajarkan bahwa seorang guru harus menjadi teladan yang baik. Prinsip Ingmadia Bangunkarso mengingatkan bahwa seorang guru harus mampu membangun semangat dan kreativitas peserta didik. Sementara itu, prinsip Tutpuri Handayani menekankan pentingnya dukungan dan pendampingan agar peserta didik dapat mampu berkembang secara mandiri. Teknologi memang sangat penting dalam pendidikan modern, tetapi teknologi hanyalah alat. Keberhasilan pendidik tetap ditentukan oleh manusia, terutama guru yang menjadi pembimbing dan pembentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjadi jawaban berbagai tantangan pendidikan nasional saat ini dan di masa depan. Tetap kuatkan pondasi karena pendidikan yang kuat lahir dari pilar-pilar yang kuat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.